Bagaimana hukumnya gade sawah atau kendaraan? Boleh. Orang menggadekan sawah boleh, menggadekan mobil juga boleh, asalkan caranya benar. Nggak ada riba menggadekan sawah, nggak ada riba menggadekan mobil. Yang menjadi riba adalah cara pembayarannya. Baik begini, saya punya sawah, enggak, saya punya uang saja. Saya punya uang, Anda punya sawah. Lalu Anda perlu uang, pinjam duit kepada saya. Buya, saya pinjam duit 50 juta. Baik, saya pinjami 5 juta. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya adalah sawah. Nah, jaminan namanya gade, rahan. Jadi gadenya adalah sawah. Nah, jaminan ini gunanya untuk apa? Jaminan ini gunanya adalah di saat Anda tidak bisa membayar, maka sawah itu nanti bisa dijual. Saya tidak rugi. Saya ambil 50 juta, sisanya saya kembalikan kepada Anda. Gade itu seperti itu fungsinya. Jadi gade itu fungsinya adalah untuk dijadikan alat bayar utang jika ternyata nanti tidak bisa bayar utang. Sampai di situ. Kemudian yang salah itu bukan di sini, bukan dalam masalah gadenya. Yang salah begini. Saya yang minjamkan duit kepada Anda, gadenya adalah sawah. Yang dimaksud gade sawah itu sertifikatnya. Nanti bisa saya jual. Jualnya pun harus kesepakatan dengan Anda. Misalnya harganya 150, ya saya jual 150. Dan saya hanya boleh ngambil berapa? 50. Sebab dalam utang piutang nggak boleh kita nyiksa orang, karena nilainya tolong menolong di dalamnya. Baik. Yang nggak boleh ini yang sering terjadi di kampung. Bagaimana? Saya minjemin duit kepada Anda 50 juta. Gadenya sawah. Sudah begitu apa? Sawahnya saya yang garap. Berarti saya bikin Anda nyungsep. Haram. Saya tidak berhak mendapatkan itu. Kullu qardin jarra naf'an, semua pinjam meminjam yang ada tambahan di saat mengembalikan adalah riba. Semua pinjam meminjam yang kembalinya adalah dengan tambahan riba, biarpun tambahannya adalah tidak besar nilainya. Bahkan begini, kalau saya minjamkan duit kepada Anda 1 juta, lalu Anda kembalikan kepada saya juga 1 juta plus pijetnya itu riba, dosa, neraka. Apalagi 1%, 0,5% sama riba, haram, dosa. Jadi semua peminjaman yang kembalinya riba, kembalinya keuntungan kepada yang meminjamkan itu riba. Saya minjamkan uang kepada Anda 50 juta, gadenya sawah itu ada jaminan. Saya tidak boleh mengambil keuntungan dari sawah itu. Saya kerjakan juga tidak boleh. Kalaupun boleh saya garap, hitungannya adalah untuk cicilan utang Anda. Misalnya tahun ini saya garap sawah keluar 5 juta, kepotong 5 juta. Sekarang ini tambah nyungsep orang yang melarat ini. Yang kaya tambah kaya, masuk neraka juga. Sudah saya minjemin duit 50 juta, Anda gak bisa bayar. Kenapa? Wong sawahnya saya pakai. Nah, gak boleh. Haram hukumnya. Karena apa? Keuntungan kembali kepada saya minjemkan. Mungkin ada yang berkata, loh tapi kan saya pengen beruntung. Kalau untung jangan masalah pinjam-pinjam, bisnis dong. Dagang nanti kalau salah keuntungan. Gadai dalam Islam, barang yang digadaikan tak boleh diambil manfaatnya. Pak Ustadz, saya pinjam uang Pak Ustadz 10 juta nih, tapi ini tanah sawah, surat tanah. Oke, selama uang belum kau kembalikan, maka sawah tak boleh saya pakai. Kalau sawah itu saya garap, saya ambil untung, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat ada keuntungan, padi panen, maka itu riba. Makanya yang miskin jadi miskin, yang kaya makin kaya. Mana mungkin dia bisa bayar, tiap tahun dia diperas. Akhirnya ambil ajalah tanah itu. Susah, Islam tidak begitu. Maka tanah kau pakai, nanti kau tabung, lalu saya dapat apa? Itulah pahala surga, akhirat, tolong menolong. Orang sekarang bukan tolong menolong, kalau niat gadai bukan tolong menolong, telan menelan. Ikan paus menelan hiu, hiu menelan tongkol, tongkol menelan teri. Teri mau menelan apa? Pak Satri menelan cucu teri.
Bagaimana kalau yang digadaikan itu kebun? Misalkan kebun kelapa, kebun rambutan. Buahnya itu diapakan Pak Ustadz? Yang punya. Berhasil dia, itu milik yang punya. Itu hanya suratnya sebagai jaminan. Takut dia lari, maka dipegang suratnya. Buahnya tetap kau jual. Nanti hasilnya kau pakai untuk Pak, ini untuk Bapak sekedar makan makanan. Boleh dimakan, hadiah dari dia. Tidak sebagai bunga. Nah, ini tentang masalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau saya punya sawah, saya gadaikan kepada orang untuk mendapatkan uang? Apakah sawah itu boleh untuk dikelola oleh orang yang meminjamkan uang atau tidak boleh? Nah, dari kaidah yang kita sampaikan tadi bahwa barang jaminan itu pada hakikatnya bukan pindah kepemilikan, tetapi sebagai barang bukti hutang atau atas utang yang kita ambil, maka tentu saja ia tidak dibolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Tidak dibolehkan untuk menggarap sawah itu, lalu mengambil hasilnya atau dikembalikan kepada kita menggarapnya, lalu hasilnya dibagi dua tanpa mengurangi pokok hutang yang kita ambil. Itu hukumnya tidak boleh. Mengapa? Sebab sama dengan tadi. Hukum asal atau prinsipnya bahwa itu adalah transaksi sosial yang tidak boleh mendatangkan keuntungan. Kecuali dari orang yang mengambil utang itu sendiri memberikan. Tapi itu bukan pada secara berkala begitu ya, bukan pada saat panen, tetapi pada saat ia mengembalikan hutangnya seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan bahwa Nabi mengembalikan lebih ketika membayar utang dari apa yang beliau ambil sebagai pokok. Jadi, kalau Nabi ambil sebegini maka kembalinya nanti lebih banyak, tanpa memberitahu dan tanpa ada kesepakatan dan perjanjian sebelumnya dari orang yang berutang itu. Ini beberapa prinsip yang berkaitan dengan rahan ya, atau barang jaminan atas utang yang statusnya adalah sebagai barang bukti, bukti atas hutang dan bukan pindah kepemilikan ya, seperti yang sebagian orang praktekkan atau fahami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukumnya kalau ada sahabat yang ingin pinjam uang, tapi dia mengasih jaminan sebuah tanah atau lahan itu Pak Ustaz? Kurang jelas, ulangi. Apa hukumnya? Apa hukumnya seorang misal, sahabat? Ya, seorang sahabat teman yang ingin minjam uang, pinjam uang, tapi dia ngasih seperti jaminan. Ngasih jaminan apa jaminannya? Sebuah lahan, tanah lah, sawah mungkin. Sawah. Nah, si punya pemilik sawah itu bilang boleh sawah itu digarap atau digunakan selagi uang kamu belum saya kembalikan. Ya. Nah, sawah itu kita kelola sendiri dengan modal sendiri, usaha sendiri. Dia tidak diberikan biaya sewa, pemilik sawahnya tidak dapat biaya sewa. Tidak, cuman uang kembali seperti seutuhnya. Apa hukumnya tadi kan ya? Jawabannya riba, haram. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ribanya kita jelaskan. Dia pinjam 10 juta, lalu dia serahkan sawahnya kepada pemberi pinjaman tadi. Selagi uang 10 juta belum kembali, maka sawah ini hasilnya seluruhnya untuk si pemberi pinjaman dengan biaya sewa gratis selama itu. Jelas? Berarti andai dia pakai selama 10 tahun, anggap sewanya 1 juta per tahun sawah tadi. Selama 10 tahun berarti berapa biaya sewanya? 10 juta. Ya kan? 10 juta. Uang harus dikembalikan lagi 10 juta. Berarti dia pinjam 10, berapa dia kembalikan? 20 juta. 10 jutanya riba. Ini lebih besar daripada riba di bank konvensional. Bank konvensional paling 13%, dia 100% ribanya. Jelas Anda?
Lalu kalau umpamanya yang pemberi pinjaman tadi bertobat kepada Allah, hitung itu sewanya, biasa sewanya pantasnya berapa, ya walaupun dia bilang pakai, udah Anda pakai. Sewanya berapa per setahun, berarti Anda pakai 10 tahun, serahkan kepada dia, ini sawahmu. Kan belum saya bayar, kata dia. Udah kamu bayar dengan sewa yang tidak saya serahkan uangnya kepada kamu. Jelas? Baik.